أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانصر علينا رحمتك وحكمتك فإنك أرحم الراحمين. Pada pagi hari ini saya akan sedikit banyak berkata-kata yang tujuannya adalah litarbiyah, yaitu tentang perihal zakat, yang mana zakat adalah merupakan sebuah kewajiban atau sebuah fardu ain di dalam rukun Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Yang pertama syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat, dan hijjul bait, naik haji. Yang mana zakat ini merupakan fardu ain. Banyak sekali keterangan-keterangan yang tersirat di dalam, yang tersurat di dalam Al-Quran, namun banyak sekali yang belum saya nukil. Yang menjadi dasar adalah di antaranya ada di dalam surat At-Taubah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, al-ayah. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, zakatul fitri farada Rasulullah SAW zakatul fitri so'an min tamrin au so'an min sa'irin ala abdin hurrin wa dzakarin wal untha mustahikun lizakati. Dan juga bahwa zakat ini dikeluarkan oleh orang yang kriteria orang yang mampu. Ada yang muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, dan juga ada yang mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Siapakah itu? Ada 8 asnaf, yang mana di dalam Al-Quran disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'il masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatun minallah wallahu alimun hakim. Bahwa yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang fakir, orang yang sangat membutuhkan, yang terdesak. Kemudian juga wal masakin, yaitu orang miskin. Orang miskin itu orang yang tidak mempunyai harta, orang yang tidak mempunyai bahan makanan pokok. Apabila dia punya kelebihan untuk kebutuhannya, maka dia tidak lagi menjadi mustahikin, tetapi harus mengeluarkan zakat. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai apa-apa, orang fakir, orang yang sangat membutuhkan, kok tiba-tiba dia langsung fakir, langsung butuh, disebabkan karena adanya terlilit hutang, atau memang dia sendiri juga hartanya terbakar, malnya terbakar, hilang, hanyut, terbawa, terjadi gempa yang menyebabkan dia menjadi fakir, yang tadinya kaya. Ini juga berhak menerima zakat. Dan orang miskin, kalau orang miskin memang belum dikaruniai atau belum dikaruniai oleh Allah harta yang berlebih, dia menjadi miskin sehingga dia tidak mampu untuk
memenuhi kebutuhannya sehingga dia berhak menerima untuk zakat. Yang tujuan esensi zakat adalah untuk bersama-sama mengangkat dan mengentaskan kemiskinan, walaupun dengan sedikit saja kita memberikan harta kita, dan hukumnya adalah fardu ain atau wajib mengeluarkan zakat. Yang selanjutnya adalah amilin alaiha. Amil ini adalah orang yang ditunjuk untuk sebagai petugas. Yang menunjuk ini adalah bukan orang sembarangan, bahkan ini harus pemerintahan yang menjadi kriteria amil, yang memberikan atau yang mentasarufkan atau yang menentukan, membagi dan mengambil zakat ini adalah orang-orang tertentu yang memang sudah menjadi tugasnya, sehingga mereka sudah betul-betul detail mempelajari dari mana dia harta diambil dari muzaki, dari mana dari harta yang diambil, zakat apa yang diperuntukkan, karena zakat ini umum sifatnya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal juga banyak sekali, yaitu mal seperti sapi, bakoro, kemudian ada ibil, ada onta, ada zakatul ibil, zakatul gonam, ada zakat hewan ternak, ada zakat zuru, ada zakat tanaman, ada zakat samar, ada zakat buah-buahan, kemudian ada urudut tijaro, ada zakat keuntungan dalam jual beli, bahkan ada juga zakat profesi bakat. Nah, hal seperti ini yang lebih detail adalah orang amil, orang yang menjadi tugas untuk mentasarufkan zakat ini. Siapa yang berhak menerima zakat, bagaimana caranya, kemudian harta-harta yang kita keluarkan, artinya zakat yang kita keluarkan. Kalau untuk emas 85 gram, kalau diuangkan disesuaikan dengan harga emas, nah harus mengeluarkan zakat 2,5%. 2,5% kita harus mengeluarkan zakat kepada amilah yang berhak untuk membagi-bagi zakat itu seperti apa porsinya. Kemudian juga zakatul baqarah, zakat sapi juga. Kalau memang sudah mempunyai sapi 30 ekor, maka harus mengeluarkan sapi pedet atau anakan sapi. Dan apakah itu harus dipotong dibagi-bagi dagingnya? Ini adalah yang berhak untuk memberikan atau membagikan porsinya atau pengelolaannya adalah diserahkan kepada orang yang amil. Nah, si amilin ini juga berhak menerima zakat, termasuk daripada 8 asnaf. Wal mu'allafati qulubuhum, kemudian orang yang wal mu'allafati qulubuhum adalah orang yang hatinya sedang sedang dibujuk. Mu'alafa itu bujuk, qulubuhum itu hati, jadi hatinya sedang dibujuk, dirayu. Artinya menjadi seperti orang mu'alaf, orang yang masih baru memasuk agama Islam, kemudian dia belum punya banyak, memiliki harta dan tidak mampu. Nah, ini dia juga supaya hatinya luluh ke tidak ada unsur paksaan untuk meluk agama Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wafi rikob. Jadi rikob ini adalah memerdekakan kaula, artinya ada hamba-hamba yang menjadi pembantu, hamba yang menjadi budak. Nah, ini juga mereka kan ikut kepada saidnya, ikut kepada tuannya, sehingga mereka berhak untuk menerima zakat. Walgorimina juga yang keenam. Yang keenam itu gorim, artinya gorim ini dia terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang disita bank, kemudian juga dia punya akad jual beli, negosiasi, kemudian meleset sehingga dia barang atau yang dia miliki itu dia serahkan kepada orang lain karena memang spekulasinya tidak masuk, sehingga
dia terlilit hutang, maka dia berhak untuk si gorimin ini juga berhak menerima zakat orang yang terlilit hutang. Kemudian wa fisabilillah, dan orang di dalam jalan Allah. Fisabilillah banyak penafsiran-penafsiran yang lain. Fisabilillah itu bahkan ada yang bilang orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang berdakwah dan beraneka ragam. Nah ini wa fisabilillah. Wa bani sabil, atau juga orang yang dalam bepergian, contoh misalkan dia punya hajat-hajat yang lain yang tujuannya adalah untuk di jalan Allah, untuk pentasarupan di jalan Allah, apakah untuk yang intinya tujuannya untuk jalan Allah. Kemudian wabni sabil, dan juga mereka yang dalam perjalanan, ibnu sabil dalam perjalanan untuk menuntut ilmu, perjalanan untuk mensyiarkan agama Islam. Nah demikianlah ada 8 asnaf itu yang menjadi berhak untuk menerima zakat. Yang selanjutnya adalah terkait masalah hukum zakat. Hukum zakat ini fardu ain atau hukumnya wajib. Di dalam wajib ini ada juga rangkaian hukum, itu ada 5. Artinya dalam kriteria wajib yang harus kita amalkan ada juga 5 hukum yang sudah barang tentu mukhtalitun lil faraid, artinya tercampur dengan perkara wajib juga mendapatkan sunnah, mendapatkan hukum. Yang pertama adalah mubah, yang kemudian wajib, mubah, hukumnya wajib, hukumnya mubah, hukumnya sunnah, hukumnya makruh, hukumnya haram ketika mengeluarkan zakat. Hukum mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat yang pertama adalah mubah. Artinya mubah boleh mengeluarkan zakat di tanggal 1 Ramadan, di tanggal 25 Ramadan, itu hukumnya mubah. Dengan catatan orang yang mengeluarkan zakat dia masih panjang umurnya, bahkan dia bisa sampai menikmati atau sampai merasakan Idul Fitri, atau dia merasakan masih hidup pada saat Idul Fitri atau bulan Syawal. Si muzaki masih hidup, dan si mustahikin yang menerima zakat juga masih hidup, dan masih hidup pada saat tanggal 1 Syawal atau bulan Syawal. Dia masih hidup, dua-duanya masih hidup. Tapi kalau salah satunya gugur, si muzakinya meninggal sebelum Idul Fitri, tanggal 29 Ramadan, tanggal 27 Ramadan dia meninggal, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Bahkan zakat yang sudah dikeluarkan, kalau orang yang mengeluarkan zakat kok meninggal sebelum Idul Fitri, sebelum tanggal 1 Syawal, maka zakatnya itu batal. Bahkan zakat yang sudah kita keluarkan boleh kita ambil lagi menurut syariat, boleh kita ambil lagi. Atau juga yang si mustahikin, orang yang menerima zakat kok tanggal 25 Ramadan meninggal, maka zakat yang kita keluarkan itu batal. Berarti orang yang memberikan zakat kepada si Ahmad yang meninggal, zakatnya batal, maka si orang tersebut harus mengeluarkan zakat kembali. Itulah resiko orang yang mengeluarkan zakatnya di awal-awal bulan Ramadan. Boleh hukumnya mubah. Ya karena mungkin anaknya banyak, anaknya kayak biji tasbih, misalkan ada 30 anaknya, dari istrinya ada 3 misalkan, istri pertama 10 ini. Mungkin dia mau nyicil, tanggal 1 Ramadan saya cicil dulu lah anak-anak saya gitu. Jadi boleh mengeluarkan zakat, namun hukumnya adalah mubah.
zakat. Kemudian wajib nih zakat nih, wajib zakat itu bagi orang yang hidup di bulan Ramadan, masih hidup di bulan Ramadan, atau lahir di bulan Ramadan, atau bahkan di akhir bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini, akhir bulan Ramadan ini kan tanggal 29 atau tanggal 30, artinya besok nih Idul Fitri, hari ini masih puasa. Nah, jam 4 sore kok istri kita misalkan lahiran, ada ibu-ibu yang lahiran di jam 4 sore. Nah, anak yang lahir itu wajib mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena dia lahir di bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan. Wajib mengeluarkan zakat. Seorang ini yang baru lahir, besok hari raya Idul Fitri jam 4 sore lahir. Atau kalau lahirnya jam Isya, setelah sholat Isya kok lahir, atau menjelang Isya kok lahir, setelah sholat maghrib lahir, di hari raya Idul Fitri besok lahir misalkan malam Idul Fitrinya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Anak yang baru lahir ini tidak perlu dizakati, itu karena dia tidak merasakan bulan Ramadan. Begitu juga orang yang meninggal dunia, kok besok Idul Fitri jam 4 sore itu meninggal dunia orang, tidak juga wajib mengeluarkan zakat. Itu jadi hukum zakat itu wajib hukumnya orang yang merasakan bulan Ramadan dan juga umurnya sampai pada tanggal 1 bulan Syawal atau Idul Fitri. Jadi antara bulan Ramadan dengan bulan Syawal dia itu merasakannya. Artinya akhir Ramadan dengan 1 Syawal atau Idul Fitri. Ini hukumnya wajib. Yang pertama mubah, boleh-boleh saja. Tadi hukumnya. Yang kedua adalah kewajiban kita, fardu ain. Yang selanjutnya hukumnya sunnah. Sunnah untuk mengeluarkan zakat itu di pagi hari. Pagi hari sebelum Idul Fitri, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk mengeluarkan zakat. Bahkan pelaksanaan sholat Idul Fitri itu boleh agak siang, menunggu orang-orang yang memang sedang mengeluarkan zakat. Kalau memang sudah dipastikan tidak ada lagi aktivitas mengeluarkan zakat, maka diperbolehkan untuk melakukan sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri itu boleh dilakukan agak siang. Biasanya jam 7:04, ini boleh jam 8, bahkan boleh jam 9. Karena memang dianjurkan untuk mengeluarkan zakat pada momen-momen tersebut, sehingga Idul Fitri pelaksanaan semua orang sudah bisa mengeluarkan, sudah bisa mentasarufkan zakat. Kemudian orang yang mustahik yang menerima zakat itu juga sama-sama sudah ceria, sudah gembira menerima zakat, sehingga pelaksanaan Idul Fitri, sholat Idul Fitrinya sudah benar-benar orang semuanya ceria, semuanya bahagia, semuanya gembira. Nah, ini tujuan daripada esensi daripada sunnah hukumnya mengeluarkan zakat sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Tuh. Yang selanjutnya, yang pertama mubah, kemudian wajib, kemudian sunnah, kemudian hukum yang keempat adalah makruh. Makruh ini mengeluarkan zakatnya setelah sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitrinya jam 8, dia mengeluarkan zakatnya itu jam 11 siang atau sebelum duhur. Nah, ini hukumnya makruh. Habis duhur, ini hukumnya makruh. Tetap kita walaupun makruh tetap harus mengeluarkan zakat. Kemudian, nah ini hukumnya mengeluarkan zakatnya itu setelah Idul Fitri. Nah, hukumnya haram juga mengeluarkan Idul Fitri. Hukumnya haram mengeluarkan Idul Fitri setelah guru bisamsi fi awali Syawal. Artinya pada Idul Fitri, hari Idul Fitri hari ini. Nah, nanti sore maghrib, setelah sholat maghrib nanti sore, setelah sholat maghrib, sekarang Idul Fitri, nanti maghribnya dia baru mengeluarkan zakat setelah sholat maghrib. Nah, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Apakah tidak perlu? Kalau udah haram, berarti kita tidak perlu dong mengeluarkan zakat. Tetap hukumnya harus mengeluarkan zakat walaupun status hukumnya haram. Harus mengeluarkan zakat, dikeluarin aja zakat walaupun
sudah menjadi menginjak tanggal 2 Syawal, apa-apa kasih aja, karena memang kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Kewajibannya bagi orang yang punya harta berlebih, itu yang menjadi patokan. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu tidak ada kaitan dengan Idul Fitri, Syawal, nggak ada kaitannya dengan seberapa dia jumlah harta kita, apakah seberapa jumlah harta kita yang sudah mencapai nisab. Kalau misalkan mencapai nisabnya itu bulan Ramadan, berarti Ramadan tahun depan dia harus mengeluarkan zakat. Kalau nisabnya itu bulan haji, dia kok punya hartanya bulan haji, dapat gusuran, dapat keuntungan, dapat bisnisan. Bulan Syawal, bulan-bulan haji baru dia punya uang 100 juta, punya emas 85 gram bulan haji. Maka bulan haji berikutnya, kalau sudah haul, syaratnya harus haul. Kemudian syarat-syarat zakat mal itu, yang pertama nisab, yang kedua yang zakat yang lainnya juga seperti zakat tanaman, zakat buah-buahan. Yang pertama adalah haul, yang pertama adalah nisab, ukurannya, jumlahnya harus sesuai nisab. Kemudian juga ada haul. Haul itu dalam putaran tahun bulan haji sekarang, bulan haji berikutnya harus mengeluarkan zakat selama tidak berkurang malnya. Kemudian harus milkut tam, jadi milik yang sempurna, tidak join, tidak barengan dengan orang lain, tidak ada kaitannya dengan kepemilikan hak orang lain. Jadi milik yang sempurna dan hartanya itu harta benar-benar milik kita dan tidak berkurang jumlahnya sampai dengan haul, sampai dengan tahun berikutnya. Kemudian dia juga tidak mempunyai hutang piutang. Tidak ada kaitannya hutang piutang. Kalau dia punya hutang, berarti belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat walaupun nilainya itu sampai ratusan juta. Dan harta yang kita miliki itu, emasnya itu tidak digunakan. Kalau digunakan itu ada yang dibolehkan ada yang harus mengeluarkan zakat, ada juga yang tidak karena uangnya digunakan. Atau mungkin dia itu punya harta, punya budgetnya itu berupa kendaraan, kendaraan Velfire, misalnya Fortuner yang nilainya miliaran, itu tidak wajib mengeluarkan zakat selama mobilnya itu kita gunakan untuk transportasi dan kebutuhan kita, untuk operasional kita. Tetapi kalau mobilnya itu dijadikan sebagai untuk jual beli, sebagai dagangan, ada 5 mobil, ada 10 mobil, nah itu harus mengeluarkan zakat selama unit mobilnya itu kalau diuangkan itu berkisaran masih di atas nisab. Jadi selama setahun itu masih di atas nisab, maka harus mengeluarkan berapa? 2,5%. Kalau zakat zakat tanaman itu kalau tidak salah 10%. Jadi persentasinya tidak ada ketentuannya zakat. Begitu juga rumah yang kita jadikan sebagai jual beli, misalkan jual beli rumah, developer, nah itu juga harus mengeluarkan zakat. Tapi kalau rumah itu walaupun miliaran digunakan atau ditempati untuk kita tinggali, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, jadi anjurannya adalah zakat sodako. Nah, itu dia. Kaitan masalah zakat yang tadi di awal saya jelaskan bahwa saya ingin menjelaskan di awal itu ayat di dalam surat At-Taubah 103 itu, di sana kata-katanya adalah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim. Tutahhiruhum itu artinya apa sih?